Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak mama panas kok? Bau mata harus beri AC. Seingat saya bau mata tidak pernah sepanas ini. Kira-kira kenapa? Bau mata itu ada air, pohon banyak. Tapi kenapa pagi ini terlalu panas? Bapak mama punya alasan kok? Saya pikir pagi ini terlalu indah untuk kita lewatkan tanpa senyuman. Saya minta bapak mama, bapak saudara punya senyuman dulu. Mari kita senyum, lihat kiri kanan kita senyum. Saudaraku, Mama Ili Manafe pagi ini cantik sekali. Mama, Tante Sin pagi ini cantik sekali. Mama Koba juga ada. Luar biasa. Bapak mama, sebelum saya masuk dalam renungan kita pagi hari ini, saya ingin bernostalgia. Izinkan saya bernostalgia 1-2 menit tentang rumah tua ini. Saya tidak ingat lagi bapak mama. Ketika pertama kali saya punya bapak, saya punya mama, bahwa saya masuk gereja. Saya lupa. Saya tidak tahu kapan itu. Saya juga lupa tanggal baptis saya. Tapi sering waktu saya mulai mengenal rumah tua ini. Bapak mama, mari kita bernostalgia. Saya jatuh cinta dengan rumah tua ini, dengan halamannya dulu. Dalam gambaran masa kecil saya mengingat gambaran-gambaran ini. Dulu di samping gereja ini ada satu pohon, benar atau tidak bapak mama? Kalau tidak salah ada pohon di pinggir jalan. Pohonnya lebat sekali, pohon beringin kok bapak Kostan. Ada pohon satu di depan jalan, ada satu lagi di sini samping pastori. Beringin kok apa? Jambu air Bapak mama, gambaran yang sangat unik, membekas sekali dalam kepala saya adalah bahwa ketika datang gereja, ada bapak-bapak, mama-mama, nenek-nenek, bayi-bayi yang akan berdiri di bawah pohon itu, menanti lonceng ketiga, menanti pintu-pintu gereja terbuka sambil mama siri. Itu membekas sekali di kepala saya. Kalau saya datang dengan motor waktu itu atau jalan kaki, itu gambaran gereja bagi saya. Gambaran di mana orang-orang menanti Tuhan sambil beramah tamah, saling bertukar sirip pinang. Mereka melepas lelah di bawah pohon itu dan kemudian saling bertukar sirip pinang. Keringat turun, napas kembali, mereka masuk ke gereja. Itu membekas sekali di kepala saya. Loncengnya dulu kalau tidak salah di bawah pohon itu. Yang kedua, bapak mama, membekas dalam benak seorang anak kecil saya waktu itu, ada satu tempat kolekte kalau tidak salah, bentuknya gereja mini. Itu barang masih ada kok tidak bapak Leo? Masih ada kok? Masih Saya kalau datang gereja saya sering masuk ke luar, hanya untuk lihat itu miniatur gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya datang gereja, waktu itu Immanuel Baumata sedang berbenah. Dalam gambaran saya bapak mama kalau masih ingat, ada tiang-tiang penopang dalam gereja ini. Itu membekas sekali dalam pikiran saya. Tahun 99 kalau tidak salah, 2000 dan seterusnya. Dan tiang-tiang itu ketika hari raya, mendekati hari raya, dililit dengan kertas-kertas. Saya terpesona dengan itu bapak mama. Padahal mungkin orang bilang ini jelek, tapi itu membekas sekali dalam benak saya. Keramah tamahan orang-orang yang pakai kain, bapak-bapak, bayi-bayi yang pakai kain, makan sirip pinang di bawah itu, menanti Tuhan. Kotak kolekte yang kecil itu yang mengundang setiap orang masuk memberikan syukurnya dengan sukacita. Tiang-tiang penopang gereja yang sementara direnovasi itu membekas dalam pikiran saya. Ketika saya masuk rumah tua itu yang menjadi ingatan saya. Beberapa tahun setelahnya saya
Kemudian buyar semua itu Bapak Mama. Ketika saya masuk sekolah minggu. Ini akan berkaitan dengan tadi bagaimana gereja ramah anak. Ketika masuk sekolah minggu Bapak Mama, waktu itu hari Minggu kalau misalkan kita anak-anak generasi 90-an, kita akan malas sekali sekolah minggu karena apa? Ada Doraemon, ada Pimen. Yang generasi 90-an angkat tangan. Angkat tangan. Oh, saya sendiri yang tua kok. Kakak Wise ada di situ, Kakak Repes juga ada. Nah, Bapak Mama, kami anak sekolah minggu waktu itu diperhadapkan dengan pilihan yang sangat-sangat susah. Mau pergi sekolah minggu atau mau nonton Doraemon. Nah, pilihan itu kemudian dimudahkan oleh gereja. Bagaimana Bapak Mama? Kami kemudian lebih memilih tinggal di rumah dan nonton Doraemon. Kenapa? Karena kalau kami terlambat sekolah minggu waktu itu kalau kami terlambat sekolah minggu atau kalau kami tidak datang sekolah minggu 1 minggu saja, minggu depan itu kami duduk dan kemudian telinga kami pegang, kaki kami diangkat. Saya benci sekali sekolah minggu waktu itu Bapak Mama. Karena saya dipermalukan di dalam gereja. Cinta saya kepada rumah tua ini kemudian hilang. Karena siapa Bapak Mama? Karena siapa? Karena saya dan Bapak Mama. Kita yang bertanggung jawab terhadap anak-anak. Saya tidak mau sebut saya pengurus sekolah minggu karena Mama Neo ada di sini, Mama Neo. Tapi cinta saya kepada rumah ini kemudian buyar. Karena apa? Karena saya yang kecil itu dipermalukan di hadapan teman-teman saya. Pegang telinga dan kemudian harus hafal lagu sekolah minggu. Sedangkan saya tidak tahu lagu sekolah minggu. Kalau bilang lagu Pimen saya masih hafal. Pimen. Saya kemudian malas gereja. Bapak Mama saksi di sini. Mama Eli ada, Tante Koba ada, semua menjadi saksi. Mama Ripka ada. Saya punya guru-guru sekolah minggu masih ada. Saya malas sekali gereja. Saya bapak dan mama penatua dalam gereja, tapi saya malas sekali gereja. Kenapa? Saya kehilangan cinta. Saya kehilangan hasrat untuk pergi ke rumah tua itu. Saya kehilangan asa untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena malu ketika waktu sekolah minggu itu membekas dalam diri saya. Bapak mama saya ajak kita tepuk tangan untuk Immanuel Bomata. Karena sudah mau menghadirkan gereja yang ramah anak. Merinding tadi saya Bapak Mama ketika angkat tangan pertama. Saya tidak tahu bagaimana seorang Seno Nainiti yang kecil waktu itu, yang terluka karena sekolah minggu, hari ini mengangkat tangannya dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Saya harap luka-luka yang kami anak-anak generasi 90-an rasa, tidak lagi mereka rasa. Amin. Bapak Mama sekedar info, saya bikin renungan 10 halaman. Kira-kira saya kasih habis kok? Tidak. Kita gas kok rem. Gas, jangan ada yang mengantuk Ini perdana Bapak Mama. Saya baptis di sini. Saya tabis di sini. Saya diutus pergi ke Vikaris dari rahim seorang Immanuel, seorang ibu Immanuel Bomata. Dan kemudian hari ini saya kembali berbakti kepada ibu itu, kepada rumah tua ini. Semoga cinta itu semakin besar. Bapak Mama, saya ingin memulai renungan kita yang bertema bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyambut Tuhan. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Saya mulai dengan sebuah cerita. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ada sebuah cerita mengenai kesetiaan menanti. Tersebutlah ada sepasang kekasih yang hidup di sebuah kota kecil. Saya rasa ini mungkin Bapak Mama pernah dengar, tapi saya sangat jatuh cinta dengan narasi ini. Mereka berdua saling mencintai dan mengasihi satu sama lain suatu hari. Karena tuntutan kehidupan, sang pria memutuskan untuk pergi merantau ke negeri yang jauh. Pada sore hari di stasiun kereta kota kecil itu, dibalut langit yang mulai berwarna jingga, keduanya mengikat janji. Kata si pria,
Berjanjilah padaku, wahai kekasihku, bahwa engkau akan menungguku pulang kembali ke kota kecil ini, kembali ke stasiun ini, dan kembali padamu. Berjanjilah padaku bahwa engkau akan setia menungguku hingga waktunya nanti aku kembali. Satu pintaku, tunggulah aku dengan gaun merahmu ini, dengan lipstik merah muda yang membalut bibir indahmu, dengan kecantikanmu yang tentu akan membuatku selalu rindu padamu, dan dengan senyuman indahmu ini. Wahai kekasihku, aku pun berjanji akan kembali padamu, pada hatimu yang merindu, pada pelukanmu, dan pada cinta kita. Jagalah dirimu, aku akan kembali. Dinding-dinding stasiun yang telah mengelupas catnya menjadi saksi tangisan kedua anak manusia yang mengikat janji sore itu, sebelum sang pemuda beranjak pergi dengan kereta yang terakhir. Sang wanita, karena cinta dan harapannya yang telah ia tautkan dengan sang pemuda, membuatnya dari waktu ke waktu melakukan apa yang dipinta sang kekasih. Setiap kali lonceng stasiun dibunyikan, tanda kedatangan kereta ke kota kecil itu, sang wanita akan bergegas mengenakan gaun merahnya, memakai gincu merah, dan bersolek di depan cermin demi menyambut sang kekasih hati. Ia akan berdiri di stasiun kereta setiap kali kereta masuk dan menunggu sang kekasih. Akan tetapi kereta demi kereta, waktu demi waktu, tahun berganti tahun, tak kunjung pula sang kekasih hatinya kembali. Sampai penumpang terakhir turun dari kereta pun tak dijumpainya wajah sang kekasih. Penduduk kota yang melihatnya melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu, meresponnya dengan berbagai hal. Ada yang iba, namun ada pula yang menyindir dan mencoba mematahkan asa sang wanita dengan logika-logika sederhana. Mereka berkata, "Apalah guna bagimu berbuat demikian, hai nona? Bukankah telah bertahun-tahun sejak kepergian kekasihmu, dan tak kunjung pula ia kembali? Mungkin saja ia telah bersama dengan yang lain, atau mungkin saja ia telah mati di tanah rantau. Berpikirlah sedikit, bukankah masih banyak laki-laki di kota ini? Mengapa engkau menyusahkan dirimu sendiri? Ataukah engkau sudah gila?" Sindiran dan tertawaan tak pernah luput dari hari-harinya. Akan tetapi sang wanita tetap teguh berdiri menanti kekasihnya dengan gaun merah, dengan lipstik di bibirnya, dengan hati yang masih terlalu luas untuk menyimpan harapan. Suatu waktu, terdengarlah berita bahwa seorang pembesar dan pengusaha yang kaya raya akan datang mengunjungi kota kecil itu. Maka seluruh penduduk kota dibuat sibuk dengan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Umbul-umbul dipasang, tarian dipersiapkan, pesta penyambutan diselenggarakan dengan meriah di stasiun kereta. Lonceng stasiun berbunyi, pertanda kereta datang. Seluruh penduduk kota bersiap di stasiun kereta dengan sapu tangan yang dilambai-lambaikan dan karpet merah yang digelar bagi sang pembesar. Tak terkecuali si wanita, ia bergegas ke stasiun dengan gaun merah dan polesan lipstik di bibirnya. Namun berbeda dengan penduduk kota, sang wanita tidak hendak menyambut sang pembesar. Ia hadir untuk menanti kekasihnya. Karena dianggap gila, beberapa penduduk kota berusaha mengusir dan menjauhkan si wanita dari jalur penyambutan. Ia pun berjalan pelan ke sudut stasiun dan berdiri di sana. Ketika sang pembesar turun dari kereta, menginjakkan kakinya di karpet merah, seluruh penduduk berusaha untuk mengerumuninya, berusaha memberikan sambutan terbaik mereka. Dalam keriuhan itu, sang pembesar berjalan menerobos kerumunan. Kepalanya terangkat dan mendongak-dongak. Matanya melihat sosok bergaun merah di sudut stasiun. Ia pun berlari menerobos kerumunan orang. Semua orang terhenyak dan terdiam ketika sang pembesar berlari dan memeluk si wanita bergaun merah. Ternyata sang pembesar ini adalah kekasih hati sang wanita yang telah merantau bertahun-tahun lamanya. Ia kembali kepada kotanya, tetapi tidak kepada kerumunan penyambut itu, tetapi kepada wanitanya, kepada belahan jiwanya yang senantiasa menunggu kepulangannya sekian tahun ini, kepada pelukan yang menghilangkan sejuta rindu tak terkatakan, kepada cintanya, kepada hati wanita yang menjadi rumahnya. Bapak Mama, saya mau tanya,
Kira-kira Bapak Mama masih ingat ini laki-laki bilang apa di kalimat terakhir janji yang dia ucapkan kepada si wanita atau tidak? Masih kok? Masih? Tidak ya, terlalu panjang nah. Bapak Ferry Tamonok masih ingat? Tidak ya? Bapak Mama, ada satu kata dalam cerita panjang ini, dalam janji yang diucapkan laki-laki ini kepada si wanita. Dia bilang begini, jagalah dirimu, aku akan kembali. Ada yang pernah janji, Bapak Mama? Ada. Bapak Leo pernah janji di Mama Foni apa? Bapak Mama, ketika malam tadi saya merenungkan firman ini, ada satu kata di awal firman yang ingin saya bagikan bersama dengan kita semua. Seperti kalimat akhir sang lelaki. Dia bilang begini, jagalah dirimu, aku akan kembali. Tepat seperti ayat 34. Di awal firman dia bilang begini, jagalah dirimu. Kenapa saya ingin merenungkan hal ini? Bapak Mama, zaman-zaman ini kita lebih sering memperhatikan orang lain. Amin ya? Kita lebih sering memperhatikan orang selain kita dibandingkan kita memperhatikan diri kita. Seringkali kita lupa melihat diri sendiri dan mengurus diri kita. Lebih sering kita melihat orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Mama, seringkali kita begitu sibuk mengurus pekerjaan kita, pekerjaan pokok kita. Kita seringkali berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita sering membantu orang-orang di sekitar kita, seolah hidup kita ini hanya untuk orang lain. Kita urus orang lain. Kita kadang merasa bangga menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Sebagai tokoh-tokoh masyarakat seringkali kita pukul dada ketika kita bisa mengurus banyak orang. Tetapi tanpa disadari, kita lupa memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Setelah belajar selama 1,5 tahun Bapak Mama di Vikaris, saya belajar bahwa pendeta, kebanyakan pendeta, dalam dadanya itu ada kehampaan yang dalam. Pendeta lebih sering memberi, lebih sering memberitakan, tetapi pendeta jarang sekali diisi. Pendeta lebih sering mendengarkan keluhan orang lain, tetapi pendeta jarang sekali mendapatkan ruang di mana ia bebas mengekspresikan isi hatinya. Itu membuat lowong di hatinya, membuat kehampaan itu terjadi dalam dirinya. Saya rasa Mama Sinta dengan pengalaman yang sedemikian panjang, Mama Sinta mungkin pernah merasakan itu. Orang datang curhat dengan kita, tetapi kemudian ketika kita punya masalah, kita stres, kita depresi, kita tidak punya orang lain untuk kita berbagi rasa. Mungkin kita punya pasangan hidup, tetapi ketika kita bercerita tentang keadaan pelayanan ini, ada hal-hal yang harus kita rahasiakan, dan itu menekan sungguh batin kita. Bapak Mama, ini tidak saja terjadi pada pendeta, tetapi seringkali terjadi pada diri kita. Kita seringkali mengurus orang lain dan melupakan diri kita. Mama-mama juga seperti itu. Ada ibu rumah tangga yang setiap hari sibuk mengurus keluarganya. Ia bangun lebih pagi dari anggota keluarga lainnya, masak, cuci, urus anak-anak, memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Namun di tengah semua kesibukan itu, ia lupa memberi waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan hanya sekedar menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan itu juga susah. Lambat laun kelelahan fisik dan mental menghampirinya. Amin ya mama-mama. Terlalu banyak urus suami, terlalu banyak urus anak-anak, kita sampai lupa kita punya diri. Begitu kok Mama Sembri. Mama-mama di rumah itu kadang membosankan bagi bapak-bapak. Amin kok bapak-bapak.
Mama-mama yang kalau dia punya usia pernikahan sudah 20, 30 tahun, dong punya setelan di rumah itu satu. Apa itu? Daster. Tahukah mama-mama, kalau daster itu sungguh sangat membosankan bagi laki-laki. Di rumah itu tolong pakai kaos sedikit lah. Jangan daster terus. Bapak yang biasa omong daster juga kadang ada bolong kiri, bolong kanan. Kadang mama-mama ini sibuk dengan pekerjaan sampai lupa mengurus dirinya. Dia lupa bahwa dirinya itu cantik. Amin ya? Amin yang paling kuat. Dia lupa bahwa dirinya itu berharga. Tapi selama usia perkawinannya dia menjadikan dirinya sendiri babu, hamba. Dan dia jarang memperhatikan diri sendiri. Bapak-bapak, pernah bangun pagi lihat mama muka baru bangun tidur? Pernahkah sekali dalam kehidupan pernikahan bapak-bapak bilang, "Mama, pagi ini mama cantik sekali"? Pernah kok? Pernah kok tidak? Bapak-bapak, Bapak Leo, pernahkah dalam satu pagi di rumah Bapak Leo bangun bersama Mama Foni, Bapak Leo banting muka pikiri lihat Mama Foni, Bapak Leo bilang, "Mama Foni, Mama sayang, terima kasih telah menjadi istri yang cantik selama ini"? Pernah kok Bapak Leo? Ya? Sekali lagi bapak-bapak, tolong ucapkan itu kepada mama-mama. Selagi orang lain belum kasih tahu itu langsung kepada mereka. Kalau tidak, bapak-bapak tidak dapat lagi. Amin ya mama-mama. Pakai lipstik lah di rumah, Mam Semri. Pakai lipstik lah di rumah. 1-2 kali habis mandi itu pakai lipstik lah. Pakai bedak, pastel sedikit. Kita menikmati diri sendiri. Atau mungkin ada seorang pekerja kantor yang berusaha menjadi karyawan teladan. Ia bekerja lebih lama dari yang diminta, sering lembur, bahkan mengabaikan istirahat makan siang untuk menyelesaikan tugas. Hasilnya apa? Ia menjadi mudah lelah, stres, emosi, kehilangan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini untuk bapak-bapak. Seringkali kita tidak terlalu forsir kita punya diri. Kita pergi kebun, kita kerja di kebun, di sawah. Kita terlalu memberikan diri kita. Sampai ketika kita pulang rumah, bapak-bapak, rumah yang seharusnya menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kita yang terlanjur emosi di kantor, di tempat kerja kita, pulang dan tidak membawa itu. Ada bapak-bapak yang pulang kerja, depo anak lari dari pintu rumah, berlari, bapak sudah pulang, lompat, gendong. Tapi kemudian beliau silih atau marah-marah, "Bapak capek, bapak sibuk." Kadang kita melukai hati anak kita. Kita memberikan segala waktu kita, seluruh waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, konsentrasi kita kepada pekerjaan kita, dan kita melupakan rumah. Kita melupakan orang-orang yang kita kasihi. Kita sering memandang diri kita sebagai sumber daya yang terbatas, yang tak terbatas. Tetapi kenyataannya tubuh dan pikiran kita memiliki batas. Jika terus diabaikan, tubuh akan menuntut balas dengan penyakit, lelah, atau kehilangan motivasi. Kalau sakit karena kerja terlalu banyak, jangan bilang di bawah mata ini suanggi banyak. Amin ya. Kalau kerja melebihi batas dan kemudian lupa makan, mah kambung, pusing-pusing, muntah-muntah, jangan bilang tetangga sebelah buat kita, suiri dan lain sebagainya. Memandang kembali kepada diri kita. Jagalah dirimu. Mama renungkanlah ini, bagaimana kita bisa membantu orang lain dengan baik jika diri kita sendiri tak terawat. Merawat diri adalah hal yang seringkali terabaikan, terutama ketika kita sibuk memikirkan atau membantu orang lain. Namun menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional kita adalah fondasi agar kita bisa memberikan yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Coba bapak mama sisihkan waktu setiap hari
ada waktu di mana kita bisa refleksi, istirahat, atau melakukan hal yang kita suka. Bapak-bapak mungkin pi pancing kah? Yang penting jangan pancing, ajak orang pu istri, ajak teman. Mama-mama mungkin pi salon kah? Manicure, pedicure, apalagi? Kakak Elvi tabelak, apalagi? Asal jangan rebonding rambut. Itu bukan mencintai diri. Itu bukan mencintai diri. Kalau keriting nak keriting sudah. Keriting itu cantik. Keriting itu oh, orang mau mata dong ini kayaknya semua. Keriting itu cantik. Amin ya bapak-bapak. Bapak Setbas, keriting cantik atau tidak? Cantik dong? Cantik. Keriting itu cantik. Tidak usah rebonding. Kita menerima diri sendiri, bapak mama. Itu kemudian kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau misalnya kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana mungkin kita mengasihi orang? Kalau kita tidak bisa menerima kita punya rambut keriting baikal, bagaimana mungkin kita menahan diri untuk tidak cocok ketika lihat orang punya rambut lurus? Kalau kita tidak bisa menahan diri sendiri, menerima diri sendiri dengan kulit yang gelap, bagaimana kita mungkin sedapat mungkin menahan diri untuk kemudian omong orang yang kulitnya lebih terang? Kuncinya adalah mengasihi diri sendiri. Bapak mama, pada ayat yang 34, firman Tuhan mengajarkan kita dari kesemuanya adalah untuk menjaga hati. Menjaganya agar tidak terbebani dengan segala kepentingan dan kekhawatiran dunia. Kita seringkali terbebani dengan hal-hal ini. Pertama, pekerjaan pokok, kewajiban sosial, sebagai istri, suami, sebagai anak-anak. Sering pula kita terbebani dengan tekanan emosional. Kita terbawa dengan beban-beban dosa yang seringkali merundung kita, sehingga kita merasa diri terlalu tidak layak, dan kemudian menolak untuk keluar dari situasi-situasi sulit yang diakibatkan oleh dosa kita. Bapak mama, saya ingin bersaksi sedikit. Saya pernah bertemu seorang remaja putri. Dia bercerita kepada saya. Dia bilang begini, kakak, saya terlanjur hidup dalam pergaulan bebas. Minta maaf kakak, saya kehilangan apa yang seharusnya saya pertahankan. Saya terjerumus dalam dosa perzinahan berulang-ulang kali. Kakak, saya wanita. Saya takut sekali kakak, kalau suatu waktu nanti tidak ada seorang lelaki pun yang bisa menerima saya sebagaimana adanya saya. Bapak mama, remaja ini depresi sekali, sangat-sangat depresi. Dia mencoba berulang kali untuk bunuh diri. Suatu hari ada kesempatan kami layani dia. Waktu itu saya baru pulang dari Pantar. Saya menyangkal untuk tidak kemudian mengikuti Vikaris tahun 2022 waktu itu. Saya lewatkan itu. Tapi kemudian Tuhan berkata sesuatu. Kami layani remaja ini. Dia duduk dan dalam keadaan depresi. Berulang kali dia berusaha bunuh diri. Kami berdoa untuk dia. Kami kebiasaan Bapak Mama Erna, Bapak Pace di sini. Ketika berdoa untuk orang, layani orang, sehabis berdoa kita buka itu Alkitab. Dia mau terbuka di mana, baca itu. Waktu itu terbukalah dalam kisah Lazarus mati dan dibangkitkan. Sebelum berdoa buka firman Bapak Mama, saya berdoa dan menangis. Saya bilang begini, Tuhan ini anakmu. Sekarang saya diperhadapkan dengan dia. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tetapi kalau Tuhan mau pakai saya, berbicaralah melalui saya untuk dia. Ketika buka Alkitab itu,
didapatlah firman, di Lazarus mati dan dibangkitkan. Menangislah saya, Bapak Mama. Menangislah sejadi-jadinya. Karena apa? Kalau dalam firman itu, Bapak Mama, dia bilang begini. Lazarus itu mati, tetapi kemudian oleh karena kasih Yesus, dia dibangkitkan. Tetapi setelah dibangkitkan, oleh karena iri hati, para ahli-ahli Taurat mencoba membunuh Lazarus. Saya lihat dia, saya bilang, Nona sudah mati karena Nona perbuatan zina. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa Nona. Nona mati karena dosa itu. Tetapi seperti Lazarus, Nona harus yakin bahwa Nona meskipun kehilangan segala kehormatan, takut, tetapi karena kasih Tuhan, Nona dibangkitkan kembali. Nona diberikan kesempatan hidup yang kedua. Angkat muka, Nona. Anda berharga. Kalau dalam hati Nona berpikir, siapa mau terima saya? Ingat, yang jadikan Nona, yang mengasihi Nona dengan sepenuh hati, yaitu Yesus Kristus. Dia berikan Nona kesempatan kedua. Dia mencintai Nona lebih dari seluruh laki-laki, dari Adam sampai laki-laki terakhir yang akan hidup di dunia ini. Waspada Nona. Seperti dalam firman, ahli-ahli Taurat iri dengan kebangkitan itu, dan mereka mencoba membunuh Lazarus. Nona juga demikian. Nona tidak usah bunuh diri. Nona terlalu cantik untuk mati, mengambil nyawa sendiri. Nona terlalu berharga untuk kemudian menyerah. Amin ya Bapak Mama. Seringkali gereja melupakan orang-orang ini. Kenapa saya benci sekali waktu itu masuk gereja? Saya seringkali masuk dari situ waktu kita focal group. Karena apa Bapak Mama? Kalau masuk pintu itu, setelah 3 bulan, 4 bulan saya tidak masuk gereja, pandangan sinis yang saya terima, kata-kata sinis yang saya terima, lu tahu gereja juga. Bapak Mama, saya mau bilang begini. Kalau Bapak Mama pagi ini datang gereja, dan ketika pulang Bapak Mama lihat orang tidak gereja, Bapak Mama pandang rendah mereka, Bapak Mama gagal beribadah. Kata-kata Bapak Pendeta Yeripati Nasrani. Kalau Bapak Mama datang gereja pagi ini, pulang dan memandang rendah orang yang tidak gereja, Bapak Mama percuma hari ini beribadah. Kalau ada orang-orang tidak datang gereja Bapak Mama, dan dia datang injak kaki di ini pintu, setiap pintu yang terbuka itu bukan karena saya dan Bapak Mama dia datang, tapi karena Tuhan undang dia. Karena dia tahu dia berdosa, makanya dia datang ke gereja. Karena dia tahu dia hilang, makanya dia datang ke gereja. Bukan untuk saya dan Bapak Mama, dia tidak datang untuk lihat kita pemuka. Dia datang karena dia lihat Tuhan Yesus. Dan bukan saya dan Bapak Mama yang undang mereka datang gereja. Bukan saya dan Bapak Mama punya jasa datang mereka datang gereja. Tidak. Karena Tuhan ketuk pintu hatinya. Saya omong ini, saya sakit hati Mama. Saya sakit hati. Karena gereja melupakan orang-orang ini. Dari jauh saja dong saya bilang ini orang pemalas gereja. Kesian. Datang gereja tidak membuat kita dibenarkan dibanding orang lain. Saya dan Bapak Mama datang gereja. Karena apa? Karena kita berdosa. Amin ya Bapak Mama. Kita omong tentang kemabukan. Dalam dunia Yunani Romawi, minum berlebihan, pesta pora itu sudah hal yang biasa. Itu hal yang umum. Dalam berbagai konteks sosial dan keagamaan, orang harus minum-minum. Dalam upacara keagamaan, orang mabuk-mabukan, tidak sadar. Itu budaya mereka. Pesta dan jamuan makan seringkali melibatkan minum berlebihan, sampai muntah dan lain sebagainya. Terkadang dikaitkan dengan praktik penyembahan berhala. Komunitas Kristen awal menjalani kehidupan yang berbeda.
yang hidup dalam lingkungan budaya seperti itu, yang penuh mabuk-mabukan, tetapi mereka dipanggil untuk menjalani hidup yang tenang dan mengendalikan diri. Ini berbeda jauh dengan budaya sekitarnya yang penuh dengan segala kemabukan. Bapak Mama, saya tanya, Natal itu identik dengan apa anak-anak muda? Anak-anak muda, malam tahun baru identik dengan apa? Dengan apa? Minum mabuk. Bapak Mama, saya prihatin dengan kehidupan anak muda sekarang. Dong istilah apa? Gacor. Gacor kok. Info gacor Kota Kupang. Itu ada pesta di bawah mata, dong kasih naik satu gacor di bawah mata. Ini hari kita gacor di bawah mata. Saya prihatin Bapak Mama. Anak-anak muda kita sekarang ini sebenarnya sedang sakit. Amin kok. Kita sakit Bapak Mama. Jangan munafik. Kita ini sakit semua. Saya omong karena saya ini pemabuk. Saya dulu Bapak Mama pesta, tanya, Desberne Simnahan, Bapak Mama ingat? Saya dengan dia, kita dua otak sama. Saya pernah mabuk di pinggir jalan Bapak Mama. Hari Minggu pagi orang pergi gereja, dan anjing saya datang dan jilat saya punya bekas muntahan di pinggir jalan. Saya omong ini karena saya sudah lalui itu. Sebenarnya anak-anak muda kita sedang sakit. Gacor-gacor, apa punya gacor? Gerganteng ancor. Begitu ya dia singkatan. Anda merendahkan diri sendiri. Amin ya Bapak Mama. Dalam hasil survei pertengahan tahun ini, NTT menempati posisi pertama provinsi dengan pengonsumsi miras tertinggi. Apalagi saat mendekati masa-masa perayaan Natal tahun baru. Kita hidup ini penuh dengan minuman. Saya tidak suci Bapak Mama, tapi saya sudah melewati itu. Tidak ada guna Bapak Mama. Sekali lagi tidak ada guna kita hidup dalam kemabukan. Ada begitu banyak godaan yang bisa membuat kita kehilangan arah. Baik itu dalam kemabukan, pesta pora, atau bahkan kesibukan duniawi. Itu menyita perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Sedangkan hakikat penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib hendak mengangkat kita pada fitrah kita yang sebenarnya, kepada keadaan kita yang semula, yakni sebagai imago Dei, gambar Allah. Bapak Mama, sekarang ini kita tenar dengan perempuan-perempuan ini, tenar dengan, kalau di pesta-pesta biasa dong bilang apa? Aperta, aperta, aja jangan berlagak tidak tahu. Aperta, kisom. Bapak Mama, zaman Bapak Leo masih muda, orang dansa itu penuh dengan penghormatan. Amin ya Bapak Leo. Kalau mau minta nona dansa di pesta ke mana Bapak Leo? Kita pergi dan hormat. Setelah kita hormat, kita pegang dia punya tangan, kita bawa ke arena dansa. Kita di arena dansa, kalau mau dansa Bapak Mama, kita pakai apa? Laki-laki pegang perempuan pakai apa? Pakai jempol kanan. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Taruh di sini. Bahkan kita kadang tidak sentuh dia. Yang perempuan dia pegang kita punya tangan. Amin begitu kok. Itu yang saya lihat waktu masih kecil. Tahun 90-an 2000-an dansa seperti itu. Hormat. Habis dansa bikin apa? Habis dansa bikin apa? Antar perempuan sampai tempat duduk. Hormat dia, persilahkan dia duduk sebagai perempuan yang sekarang tidak. Sekarang kasihan Bapak Mama. Perempuan-perempuan kalau dansa aperta kizomba itu, mereka sudah tidak tahu diri lagi. Laki-laki itu dia diam seperti pohon. Perempuan yang Bapak Mama majelis, perempuan yang foe. Kamu pikir kamu cantik, kamu pikir kamu seksi, kamu memalukan. Kalau ada yang teman-teman perempuan yang biasa dansa kizomba, bertobat sudah.
Kamu tidak cantik sama sekali. Kamu tidak seksi sama sekali. Kamu menjijikan. Karena kamu taruh kamu punya harkat dan martabat. Harga diri itu di bawah kaki laki-laki. Itu bukan budaya kita. Itu bukan orang Timur. Itu bukan perempuan Kristen. Amin kok. Habis ini yang kisomba itu bikin lain lah. Tebe kok apa kok. Bikin begitu. Amin Bapak Mama. Kemabukan dalam konteks ini tidak selalu bicara tentang alkohol atau zat tertentu, tetapi juga menggambarkan kondisi di mana kita kehilangan kendali atas diri kita. Saya sering bicara soal harga diri. Bapak Mama, dosa itu kehilangan harga diri. Amin Ada satu perumpamaan dari Charles Spurgeon. Saya rasa ini sesuatu yang baik untuk saya sampaikan. Saya sering kali menggunakan perumpamaan ini. Ini mengenai dosa dan pendosa. Bapak Mama, bayangkan saja. Ada seekor babi yang kita ikat di belakang gereja, di belakang konsistori. Saya sering kali menggunakan perumpamaan. Ada itu babi kita ikat. Om Leo tiap hari kasih makan ini babi ini apa? Padi apalagi? Makan padi, basi dan lain sebagainya. Setiap hari babi yang diikat di belakang gereja ini kemudian diberi makan seperti itu. Bapak Mama, bayangkan saja ketika kita duduk saat ini pagi ini, katakan saja bahwa tali babi itu terlepas. Bapak Leo mungkin waktu malam kemarin pesta dan kemudian Bapak Leo tidak ikat baik itu babi. Itu babi kemudian dia lepas dari belakang. Dia kemudian masuk dari pintu depan. Dia datang langsung menuju di antara Bapak Mama ini. Dia menuju ke sini. Di hadapan saya, di bagian kanan ini, di meja altar ini, di bawahnya, ada dua piring. Sebelah kanan itu ditaruh makanan yang paling enak yang Bapak Mama coba bayangkan masing-masing. Yang paling enak yang Bapak Mama bisa bayangkan. Sebelah kiri ditaruhlah upadi nasi basi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kira-kira itu babi dia terlepas dari belakang, dia masuk dari pintu depan, dia langsung menuju ini mimbar depan, altar ini. Kira-kira dia menuju piring yang mana? Piring sebelah kanan kah atau piring sebelah kiri? Sebelah kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kiri atau kiri? Kiri. Karena apa Bapak Mama? Karena setiap hari dia diberi makan seperti itu. Yang ada dalam pikirannya, makanan paling enak adalah nasi basi, adalah upadi, adalah makanan babi. Dia tidak akan menyentuh piring sebelah kanan. Penebusan berlaku seperti itu. Kita dilepaskan dari ikatan kita melalui penebusan Yesus Kristus. Jangan lagi saya dan Bapak Mama kembali kepada makanan kita. Kembali kepada perzinahan, kepada perselingkuhan, kepada amarah, emosi sakit hati dan lain sebagainya. Kita diajak kembali kepada fitrah kita melalui penebusan Yesus Kristus. Bapak Mama, ini baru sampai halaman 5. Saya gas korem. Ada bawa air minum, pulang baru makan minum Bapak Mama. Kita dikuasai oleh kemabukan, banyak sekali kemabukan. Kemabukan emosi, kemabukan ambisi duniawi, kemabukan kepuasan diri, dan kemabukan lain. Kita melupakan fitrah kita. Kita melupakan hakikat kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membiarkan hati kita menjadi syarat oleh hal-hal yang mengikat jiwa kita. Sebaliknya kita dipanggil untuk hidup dengan penguasaan diri, mengendalikan keinginan kita, dan fokus pada hal-hal yang kekal. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Saya tidak ingin berbicara mengenai parousia, kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua, tetapi izinkan saya berbicara hari Tuhan sebagai hari kematian tiap insan manusia. Semoga ini tidak mengkhianati kerikma teks dan makna yang ingin disampaikan oleh teks. Ada sebuah ungkapan Latin Bapak Mama yang berbunyi demikian, memento mori. Ingatlah akan kematian. Ingatlah bahwa Anda akan mati.
Ungkapan ini adalah sebuah pengingat yang kuat tentang betapa fana dan terbatasnya kehidupan manusia. Ajakan untuk mengingat kematian bukanlah sebuah ajakan untuk pesimis atau takut, melainkan sebuah undangan untuk hidup lebih sadar dan bermakna. Dalam Lukas 21, ayat-ayat yang kita baca ini, Yesus memberikan peringatan yang sangat berkaitan dengan ungkapan memento mori. Yesus mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kesenangan duniawi yang membuat kita lalai terhadap panggilan kekekalan. Kita sering tergoda oleh pesta pora, kemabukan, mengejar hal-hal duniawi, tetapi mengabaikan tujuan akhir kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak dengan segala kepuasan sesaat, dan kematian datang kepada kita sebagai jerat. Bapak Mama, banyak teman-teman saya yang mati karena miras. Banyak teman-teman saya yang mati karena celaka dalam keadaan mabuk. Banyak teman-teman saya yang mati dalam sakitnya tanpa kemudian melaksanakan pertobatan. Saya tidak ingin saya dan Bapak Mama menjalani hal yang sama. Amin ya Bapak Mama. Marilah kita hidup dengan bijaksana. Lalu bagaimana kita menjaga hati agar kita selalu mengingat bahwa kematian akan menjadi bagian kita kelak. Bagaimana bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyambut Tuhan. Kuncinya adalah komunikasi. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang jauh bagi kita. Untuk beberapa orang. Saya ingat satu lagu Bapak Mama tentang LDR. Bapak Mama ingat kok? Coba kita nyanyi sama-sama Sumenganto kok. Kalau cinta LDR apa? Depo obat? Coba kita nyanyi. Mama Kakak Nona coba menyanyi. Kalau cinta LDR, sambung Bapak Mama. Jangan biarkan saya solo sendiri. Kalau cinta LDR apa? Depo obat? Video call. Baik, terima kasih untuk nada yang luar biasa. Kuncinya cuma satu Bapak Mama untuk menjaga hati kita, yaitu komunikasi. Bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan? Ada dua hal sederhana. Apa itu? Pertama, berdoa. Yang kedua, baca. Sederhana seperti. Saya ingat almarhumah Mama Bet Panatibana. Saya punya guru sekolah minggu. Diajarkan ini dua hal sederhana untuk mengingat Tuhan, untuk ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Berdoa dan baca Alkitab. Bapak Mama, untuk dua hal ini sebagai penutup saya berikan perumpamaan. Ini terakhir sudah. Saya lihat Bapak Mama sudah mengantuk. Yang pertama soal berdoa. Ada satu perumpamaan yang sering kali saya pakai. Ada seorang tua. Dia sakit. Dan dia minta anaknya perempuan untuk kemudian panggil pendeta datang. Doakan dia. Datanglah perempuan itu, anaknya yang perempuan pergi ke pastori, dia pergi ke pendeta dan dia bilang, "Bapak, ayah saya sekarat, minta layanan doa." Maka pergilah bapak pendeta itu. Pendeta muda itu baru ditempatkan di situ. Dan dia tidak mengenal dengan baik orang tua itu. Pergilah dia ke rumah, sampai di rumah dia ketuk pintu. Dia masuk dan kemudian dia menuju kamar tempat orang tua ini. Sesampainya di kamar, dia buka pintu pelan-pelan. Ada satu kursi yang diletakkan di samping orang tua ini. Orang tua itu terbaring di pembaringan. Bapak pendeta datang, "Shalom Bapak pendeta, mari duduk." Bapak-bapak jangan duduk." "Kenapa? Kenapa saya tidak duduk?" "Bapak jangan duduk di situ. Bapak ambil itu kursi di sana, Bapak taruh di samping kursi yang kosong ini. Nanti baru saya jelaskan kenapa." Bapak pendeta ambil kursi dan duduk di samping kursi yang kosong menghadap pembaringan di mana orang tua ini terbaring. Orang tua ini bercerita, "Bapak, saya semasa muda saya orang berdosa. Saya jarang sekali berdoa. Saya tidak tahu berdoa. Saya punya relasi yang buruk dengan Tuhan. Suatu hari saya duduk dengan adik saya bilang, 'Adik, kakak ini terlalu berdosa. Kakak jarang gereja.
Kakak juga tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Tuhan itu terlalu jauh rasanya bagi kakak. Sepupu adik bilang begini, kakak, saya juga tidak tahu berdoa seperti apa. Tetapi sejatinya berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Buatlah ini, kakak. Kakak pulang rumah, ambil satu kursi, taruh di depan. Kakak duduk menghadap kursi itu. Dalam pikiran kakak bayangkan bahwa Yesus duduk di situ. Katakan apa yang ingin kakak katakan. Apa saja ceritakan itu. Itulah doa. Bapak Pendeta, saya hidup seperti itu. Saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan, bercakap-cakap dengan melakukan hal itu. Kursi yang kosong ini Bapak, sepanjang paruh baya saya bercakap-cakap dengan kursi ini. Dan saya membayangkan Yesus duduk di situ. Saya ceritakan kehidupan saya, dan bagi saya itulah doa. Bapak Pendeta kemudian berdoa bagi dia, bagi orang tua ini, dan pulang. Suatu hari Bapak Mama, anak perempuan dari orang tua ini berlari-lari ke pastor. Tergesa-gesa dia pergi. Bapak, tolong dulu. Saya punya bapak sekarat sekali. Sudah tidak bisa lagi, Bapak tolong pergi, lihat dia, doakan dia. Saya pergi untuk cari pertolongan. Maka pergilah Bapak Pendeta muda ini pergi dan mengunjungi orang tua. Sesampainya di sana Bapak Mama, ketika dibuka pintu kamar orang tua ini, menangislah pendeta ini sejadi-jadinya. Air mata membanjiri wajah. Apa yang dilihatnya menyentuh hati. Di depannya terbaringlah orang tua ini. Tidak bernafas, tidak bernyawa. Dia sudah mati. Tetapi yang membuat pendeta ini menangis sejadi-jadinya adalah bahwa orang tua ini sambil badannya terbujur kaku di pembaringan, kepalanya diteletakkan di atas kursi yang kosong itu. Seolah-olah dia mau berkata demikian, Bapak Mama. Dia mati, tetapi mati dengan kepalanya ditaruh di pangkuan Yesus, teman bicaranya sepanjang umurnya. Bapak Mama, saya tidak pandai berdoa. Di antara kita bapak-bapak juga mungkin tidak pandai berdoa. Tetapi perumpamaan ini hendak mengejarkan bagi kita. Yesus itu teman bicara. Kita tidak perlu merangkai kata-kata yang luar biasa untuk berbicara dengan Tuhan kita. Ceritakanlah kehidupan kita. Jujurlah di hadapan Tuhan. Mulailah dengan kursi yang kosong. Bapak Mama, ayat 37 dan 38 menegaskan perumpamaan ini. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Frasa siang hari menunjuk pada waktu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Artinya sepanjang hari Yesus hadir dan mengajar di Bait Allah. Siapa yang ada di Bait Allah itu? Yang ada di Bait Allah itu adalah saya dan Bapak Mama. Yesus tiada henti-hentinya bekerja keras untuk mempersiapkan kita untuk kemuliaan kedatangannya. Ia mengajar dan terus mengajar. Ia membentuk dan terus membentuk. Sekali-kali ia tidak pernah menyerah. Ketika malam tiba, peziarah-peziarah yang datang ke Yerusalem letih dan capek dengan perjalanan. Mereka menuju Bukit Zaitun. Di situ digelar tikar-tikar, beralaskan tikar tipis, dan di bawah pohon-pohon zaitun itu mereka tertidur. Yesus pun ada di situ. Malam melambangkan kegelapan, masa-masa sulit, kekelaman, kehampaan, dan kepenatan hidup. Ketika kita lelah dan lemah, letih dan tiada berdaya, menempuh perjalanan kehidupan kita masing-masing, tidak mampu lagi kita berjaga-jaga, di situ pun Yesus ada. Dia mengikuti kita, hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidur sepulas-pulasnya karena kehidupan, Dia ada di situ. Dan pada pagi-pagi benar, bahkan sebelum matahari terbit, Ia kembali pada mereka yang rindu akan suaranya, kepada mereka yang rindu untuk Ia ajar, rindu untuk Ia bentuk, rindu untuk mempersiapkan diri, rindu untuk tidak lagi tertidur dalam dosa, rindu untuk diubahkan Tuhan. Seperti gadis bergaun merah yang bersolek setiap kali kereta masuk demi menyambut kekasihnya. Adakah saya dan saudara
Bapak Mama telah bersiap diri untuk menyambut kedatangannya. Memento mori, ingatlah hari mati, ingatlah hari Tuhan. Selamat menjaga hati, selamat menjaga diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.